Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Danang Oli. Dan di video kali ini Danang bakalan ngejelaskan kembali tentang remote GT3B. Karena banyak sekali teman-teman kita yang nanyakan, tolong dikasih tahu lagi dong seputar settingan dari GT3B. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe dulu channel Danang Oli dan di like video ini serta kalian share ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita bakalan berbicara tentang GT3B kembali ya, karena Danang juga pakai remote GT3B. Nah, pada video kali ini Danang mau beritahu nih ke teman-teman. Padahal sebenarnya juga sudah Danang buat ya di video sebelumnya tentang bagaimana cara ngebind atau ngebind ke receivernya gitu. Jadi pada remote GT3B teman-teman itu bisa menggunakan hingga 10 RX. Artinya teman-teman bisa melakukan bin dengan 10 RX. Melakukan binnya sebenarnya nggak terlalu sulit ya, teman-teman bisa ngeliat di video dan yang sebelumnya nih, video di atas ini untuk melakukan binnya. Nah, di video itu juga sudah Danang jelaskan bagaimana jika teman-teman punya 10 receiver atau RX tadi. Teman-teman bisa menggunakan model, caranya gini, teman-teman lihat di tombol ini, tinggal ditekan, pilih bagian model. Nah, teman-teman lihat, tekan enter ya, jangan entar, kalau entar kelamaan, ditekan enter. Nah, ini di bagian model, teman-teman bisa ngebin, karena kalau model itu biasanya model 0 itu adalah untuk receiver pertama ya, teman-teman, dari pabrikan itu memang dari 0. Nanti kalau sudah di receiver pertama ini teman-teman ngebin, terus teman-teman kepengen ngebin di receiver kedua, teman-teman ganti dulu modelnya ke model 2. Nah, seperti ini. Di model 2 ini atau model nomor 1, ini adalah receiver kedua untuk teman-teman bin. Setelah itu tekan OK. Nah, setelah ditekan OK seperti ini baru teman-teman lakukan bin seperti biasa, seperti yang cara yang sudah pernah Danang ajarkan ya. Nanti setelah dilakukan bin, teman-teman bisa memberikan kode nama dari model pertama. Karena di yang pertama tadi kan Danang sudah buat. Nah, karena Danang gunakan untuk MND90. Ini jadi teman-teman bisa mengisi 3 digit ini dengan A sampai Z dan 9 sampai 0. 1 sampai 0 maksudnya gitu ya. Cara ngisinya bagaimana? Itu gampang. Teman-teman tinggal tekan. Oke, terus pilih kemari. Oh, di name ya. Nah, ini bagian name, tekan enter. Nah, ini teman-teman bisa pilih A sampai Z. Bentar, tadi kan kita mau pilih ke bagian model, kita inisiasi aja contohnya. Nah, ini bagian model 1 dan mau ngasih nama, kan bawaannya itu FS0 FS1, kita bakalan misalkan Danang punya RC FY6. Danang bakalan kasih kode. Ini kalau geser ke kanan atau kirinya tinggal tekan N aja bagian ini. Dan bakalan mau ngasih ke huruf Y. Mana Y? Oke, ini Y, terus tekan enter dan mau ngasih ke FY6. Jadi ini sudah FY6, tinggal di enter lagi. Nah, gampang kan teman-teman kan? Nah, oh ya, ini kan simple ya. Sebenarnya ini videonya sudah Danang buatkan di sebelumnya, tapi Danang mau ngasih tahu tentang bagaimana pembacaan exponent point. Nah, kemarin ada juga teman-teman yang katanya baru beli remote GT3B tapi jalannya majunya kencang sementara mundurnya lambat. Jadi teman-teman bisa ngeliat di bagian exponent point ini. Point, adjust point maksudnya. Exponent point beda lagi ya. Teman-teman lihat di bagian channel 2-nya, karena channel 1 itu gunanya untuk servo ya, untuk melakukan beloknya ini. Kalau untuk melihat bagian throttle itu teman-teman cek di bagian channel 2. Gini caranya, tinggal di enter tadi, pilih channel 2. Nah, gini dia teman-teman. Terus ditekan N. Oke, setelah masuk berkedip di bagian sini, teman-teman bisa ngeliat ini bagian right back, arahnya ke depan. Ini bagian ke depan ini adalah gunanya untuk mundur. Dan di mundur ini Danang sengaja setting di 85%. Jadi teman-teman bisa men-setting itu di sampai 120%. Tapi Danang karena nggak mau terlalu kencang, jadi Danang settingnya di 85%. Sementara kalau misalkan teman-teman tanya,
untuk ngecek bagian majunya itu kan throttle ke belakang ya. Teman-teman tekan ke belakang sini. Nah, dia akan menggeser bagian left forward. Kalau ditekan ke depan, dia akan ke bagian depan settingannya. Tapi kita mau setting di bagian belakang nih. Nah, di bagian belakang artinya untuk maju ya teman-teman ya. Mungkin waktu di setting bagian mundurnya ini di sini ini di bawah 100. Jadi teman setting aja di ukuran 100% atau 120% seperti Danang lakukan ini. Nah, seperti ini. Setelah jadi poin 120%-nya cukup ditekan enter aja. Oke. Nah, mungkin ya teman-teman bagian channel 2-nya ini bukan normal. Bisa jadi channel 2-nya ini reverse. Nah, reverse seperti ini. Ini kalau kejadian seperti ini nggak masalah sih sebenarnya, tinggal teman atur lagi aja sih kayak yang tadi Danang buat juga. Danang sudah normal ya. Jadi intinya di sini aja sebenarnya poinnya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang ragu apa sih sebenarnya poin 120% atau 100% itu ada tingkat perintahnya yang akan dilakukan itu gitu teman-teman ya. Jadi kalau mau ngebuatnya ya sederhana aja sebenarnya sih. Ini aja yang mesti teman-teman lakukan, hanya bagian A poinnya ini. Oke, gitu aja ya videonya. Mungkin Danang nggak bisa terlalu panjang lebar karena memang ini Danang lagi banyak sekali kegiatan. Oke, jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya boleh komen di bagian bawah lagi. Nanti kita bakalan coba bantu teman-teman. Oh ya, terakhir ya buat teman-teman yang pakai GT3B, itu Danang sarankan pakai baterainya itu AA yang alkalin ya, jangan pakai baterai yang biasa, karena kalau pakai baterai yang biasa walaupun jumlahnya ada 8 baterai tapi voltasenya tetap akan kurang. Jadi remote-nya ini akan terus berbunyi karena menandakan dia kekurangan daya atau baterai gitu. Gitu aja teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.